Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja di tengah ekonomi yang pas-pasan, efisiensi anggaran, pajak yang dinaikkan, dan berbagai situasi yang selalu mengkekang. Oke, di konten kita kali ini kita akan menyajikan beberapa isu sosial yang marak terjadi di sekitar kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's go. Kalian pikir kalian bebas di negara ini? Ya tentu saja tidak. Tidak mungkin lah. Di jalan dibegal, di gang dipalak preman, di minimarket ditagih kang parkir berkeliaran. Dan kalian tahu apa lagi? Di gunung pun, di tengah-tengah gunung pun masih kena cegat kang tiket. Yang bisa kita lihat dari cuplikannya, wisatawan yang sedang mendaki gunung dihampiri kang parcis. Parkir dan karcis jadi gabungin jadi parcis. Dihampiri kang karcis, kang tiket, dan ditagih uang supaya bisa melanjutkan pendakian gunungnya. Berapa ini? Jangan gitu Pak, saya udah bagus-bagus. Oke, kita klaim. Enggak usah, Bu. Kita klaim, saya berhak untuk mengeklaim. Tidak boleh naik. Nggak bisa. Ini naungan kami, Bu. Kalau kami bilang ini enggak kami izinkan, cuman rupanya. Saya punya negara loh. Iya punya negara, tapi kami enggak memfasilitasi. Padahal para pendaki memberikan pengakuan bahwa mereka sudah membayar ke pihak pengelola setempat. Tapi ya, saya sampai speechless loh. Niat hati mau touring, refreshing, menikmati keindahan alam, malah ketemu yang beginian. Bunti, pocong, babi ngepet, gorila buntung, buaya putih, buaya darat, apalagi. Ya, sebutin lah operator operator. Gue pengen nyebutin tapi takut kena bed. Semuanya pada resign ya, karena ya kalah saingan sama yang beginian. Jangankan ruko, UMKM yang gulung tikar gara-gara pajak naik dan kelakuan kang parkir liar, tempat wisata juga bisa-bisa bubar gara-gara gak ada lagi wisatawan yang datang akibat kang karcis yang berseliuran. Buka masker jalannya. Nah ini dokter ya. Nah ini dokter ya. Kembali terjadi tindakan penganiayaan terhadap tenaga kesehatan. Terakhir kali kasus penganiayaan terhadap tenaga kesehatan tuh tahun berapa? Yang dokter magang tuh dibogem sama supir, sama bodyguard, sama apa? Dokter subspesialis organ dalam dipaksa untuk buka masker oleh keluarga pasien TBC di RSUD Sekayu. Alasan keluarga korban melakukan tindakan tersebut karena kesal dengan pelayanan rumah sakit yang dinilai lamban. Loh, kok nyalahinnya ke dokter? Ya harusnya protesnya ke pihak rumah sakit dong, bukan ke dokter kan. Tapi mungkin yang punya rumah sakitnya itu dokter juga gitu kan. Kan ada ya kepala bagian rumah sakit gitu kan, direktur rumah sakit dan lain sebagainya gitu. Kok nyalahin dokter spesialis? Kecuali kalau ibumu mati gara-gara kesalahan dokter spesialis itu, oke, baru ya. Korban sekaligus dokter yang bernama Dr. Syahdi Putra Wangsa menuturkan bahwasannya pemeriksaan pasien TBC membutuhkan waktu karena dibutuhkan uji lab. Nah, Ayo jelaskan. Jadi ibunya ya Ayo ya. ke rumah sakit dengan kondisi tidak sadar. Ya kita tahu. Ayo cuma jelaskan nggak apa-apa. Ya, kondisi tidak sadar dengan hipoglikemi ya, dengan gula darah yang sangat rendah. Kemudian Jelaskan terus. tekanan darahnya tidak terkontrol. Ah. Ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Ya. Didapatkan adanya ronsen dan gambaran adanya infiltrat atau gambaran pecah di paru-paru. Kamu tahu infiltrat itu apa? Gambaran dari khas dari TBC. Nah, khas dari TBC. Kamu tahu tindakannya harus seperti apa? Kamu dokter kan? Sekolah kamu sampai kemana dokter? Saya mau tanya. Kamu belum tahu saya kan? Iya, betul. Belum. hal ini dinilai oleh banyak pihak bahwasannya tindakan pelaku itu berbahaya karena TBC atau tuberkulosis merupakan virus yang menular, menginfeksi paru-paru
Keluarga korban yang bernama Putra yang datang dari Jakarta dengan arogannya menyebut bahwa dia adalah keluarga bupati daerah setempat. Pantes sih, arogan, keluarga penjabat. Buka masker jalanin. Nah ini dokternya nih. Nah ini dokternya. Dia bilang hasil rongsen. Ini dokternya nih. Pulang kemana kamu? Kamu tahu Imbitrak itu apa? Itu hitungannya udah ngancem gak sih? Nah, khas dari TBC. Kamu tahu tindakannya Udah harus seperti apa? ngancem. Kamu dokter kan? Sekolah kamu sampai kemana Itu udah dokter? Saya mau tindakan tanya. pengancaman loh. Kamu belum tahu saya kan? Hal ini cukup disayangkan karena dokter subspesialis organ di Indonesia hanya ada 110 orang. Bayangin, dari 200 juta lebih penduduk Indonesia hanya ada 110 dokter subspesialis organ dalam. Wah, salah satunya adalah dokter Syahpi ini. Ya, aku kalau jadi mamanya sih mending cepet ninggoy ya. Ya, soalnya malu punya anak kayak gitu. Coba, malu punya anak kayak gitu. Lu kalau di Cina anak malu-maluin ya kan, mencoreng martabat keluarga, udah kalau nggak dibuang ya pip ya. Kalau di Jepang tuh harakiri ya, biasa dicari lah apa itu harakiri. Oke, dokter Syahpi mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dari dokter Syahpi ini bising keceplosan ngomong sapi anjir. Dokter Syahpi mendapat dukungan dari berbagai pihak RSUD Sakayu, perkumpulan dokter seluruh Indonesia, dan bahkan seluruh warganet. Sebenarnya sudah diketahui bahwasanya pelaku sudah meminta maaf didampingi oleh pihak RSUD Sakayu. Meskipun demikian, bukan berarti proses hukumnya akan dihentikan. Jadi meskipun udah minta maaf, proses hukumnya tetap dilanjutkan. Balelo. Ya, kalau semisalnya emang kaya keluarga penjabat, kenapa enggak pergi aja sekalian dirujuk ke rumah sakit luar negeri. Pemuda usia 19 tahun hendak dibakar oleh anggota polisi dan ASN karena kedapati mencuri singkong. Waduh, ya, kemiskinan selalu menjadi faktor dan alasan untuk orang melakukan tindakan pencurian seperti yang dilakukan oleh remaja usia 19 tahun di Delhi, Sulawesi Utara. Pemuda tersebut melakukan tindakan pencurian karena lapar dan tidak memiliki uang. Aksinya ini kepergok ya oleh pemilik kebun yang tidak lain itu adalah ASN dan anggota polisi. Ketika hendak meminta maaf kepada pemilik kebun, bukannya dibawa ke kantor polisi untuk diadili, pemuda ini malah hendak dibakar. Didapati pemuda tersebut telah mendapatkan luka bakar yang cukup serius di beberapa bagian tubuh. Sebenarnya korban dan para pelaku telah melakukan mediasi didampingi oleh RT setempat. Pelaku hendak bertanggung jawab dalam pengobatan korban, namun pada kenyataannya para pelaku ingkar janji dan sampai saat ini menurut desas-desus belum ada tindakan atau itikad baik dari pelaku yang ingin mengobati korban. Muke gile, yang maling singkong mau dibakar hidup-hidup, yang maling duit rakyat malah dibebasin dan hendak mencalonkan lagi jadi penjabat di tahun 2023 di tahun 2031. Dari zaman ke zaman, dari bangsawan sampai ke penjabat, dari sistem kerajaan sampai sistem pemerintahan, yang selalu menjadi korban dari kepemimpinan dan kebijakan selalu saja rakyat jelata dan masyarakat. Jangan mempromo, dunia harus tahu. Bubarkan Indonesia.
Merah putih saya pakai buat apa? Anak tentara aja dibunuh kok, bagaimana mau yang lain? Kembali perundungan terjadi, tapi yang membuatnya nggak biasa adalah instansinya. Biasanya perundungan terjadi di instansi pendidikan seperti sekolah atau kampus. Namun ini terjadi di barak militer. Korbannya juga gak main-main. Korban adalah anak dari abdi negara alias masih anak tentara. Prada Luki atau dengan nama Luki Sepril Saputra Namo, putra dari Sersan Mayor Christian Namo, merupakan korban perundungan oleh seniornya di Kesatuan TNI. Terdapat luka sayat dan lebam di sekujur korban, sampai ada luka sunut rokok di bagian punggung Prada Luki. Mirisnya adalah dari 2 rumah sakit yang didatangi oleh Mayor Christian Namo, tidak ada satupun yang mau mengotopsi korban. Dalam beberapa cuplikan terlihat juga bahwa jenazah korban seperti ditahan-tahan untuk diautopsi. Hal tersebut membuat Mayor selaku orang tua korban geram, marah atas perlakuan pihak TNI terhadap dirinya yang sedang mencari keadilan untuk buah hati tercinta. Bukan, sekarang maunya bagaimana? Apa nih, apa maunya gimana? Terungkap bahwasannya pelaku ada 24 orang dan menurut desas-desus beberapa pelaku diantaranya memiliki pangkat letnan. Netizen beranggapan sekelas anak mayor dianiaya sampai tewas. Sekelas anak mayor bahkan sulit untuk mendapatkan keadilan. Gimana dengan kita rakyat biasa yang uangnya dipajaki terus-terusan? Negara ini krisis. Mari satu bangsa, seluruh masyarakat yang selalu teraniaya oleh kebijakan para penjabat, kita doakan salah satu putra bangsa yang penuh potensi menuju alam baka di samping Tuhan Yang Maha Esa. Semoga beliau tenang di alam sana. Amin. 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 Gak semua orang layak menjadi orang tua. Banyak orang yang hanya termakan nafsu sesaat semata. Menjadi orang tua berarti siap kehilangan segalanya. Kehilangan cita-cita, impian, kesenangan, dan sukacita. Menjalin rumah tangga adalah pengorbanan. Kamu harus mengorbankan kegemaran, harapan,
Dan semuanya demi satu hal yang disebut sebagai keluarga. Dan jika kamu tak sanggup, maka kamu tidak layak disebut sebagai orang tua. Sayangnya, meski kamu yang kehilangan harapan, cita-cita, dan impian, namun yang selalu menjadi korban adalah buah hati tercinta. Inilah detik-detik penganiayaan terhadap balita usia 3 tahun di Cilacap. Korban bernama Abil yang dianiaya sampai tewas oleh selingkuhan ibunya sendiri yang bernama Ferry. Korban dipukul, dicekik, sampai dibanting. Motif pelaku menganiaya korban karena kedapati korban mengetahui perselingkuhan pelaku dengan ibu korban yang bernama Reni. Tersangka akhirnya ditangkap karena ayah korban curiga dengan banyaknya luka di sekujur tubuh korban, seperti bekas cekikan dan punggung yang lebam. Proses reka ulang kejadian menuai emosi dari para warga, dan tersangka hampir diamuk massa yang geram. Masih diselidiki apakah ibu korban ikut andil dalam perencanaan tersangka untuk menganiaya. Miris ya, di saat banyak pasangan yang mempersiapkan segalanya untuk punya momongan, namun ini malah disia-siakan. Mari para calon ibu, para calon ayah yang kini Anda telah mempersiapkan segalanya atau sedang mempersiapkan segalanya, mempersiapkan materi, barang-barang kebutuhan, pendidikan, dan kehidupan sang buah hati tercinta. Saya bertanya-tanya, mari semuanya yang tidak sengaja menonton video ini, kita doakan saudara Abil, balita umur 3 tahun, kini dia sudah ada di samping Tuhan Yang Maha Esa. Semoga keluarga yang ditinggalkan, bagi ayah korban, nenek korban, keluarga korban yang masih didapati peduli terhadap korban, diberikan ketabahan. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu kalian untuk menonton video ini. Luangkan juga waktu kalian untuk mengklik tombol like dan tuangkan opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini ke semua orang yang kalian kenal, agar
mereka juga tahu apa yang kalian ketahui. Dan tolong klik tombol subscribe supaya channel ini cepat-cepat AdSense dan saya bisa makan. Oke, terima kasih. See you in the next video.